Terima kasih Anda masih bersama saya, Andi F. Noya di acara Kikandi. Dan acara ini spesial karena direkam di kampus IPB Bogor. Dan topiknya adalah petani milenial. Masih bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, tadi Kang Emil sudah jelaskan ada 20% lah ya, sekitar 20% adalah petani milenial cewek, perempuan. Nah, bisa dijelaskan soal ini? Ya, saya kira tadi persepsi bertani itu kan outdoor activity gitu ya, kegiatan ruang luar yang mungkin persepsinya membutuhkan fisik yang lebih berat lah kira-kira begitu. Nah, makanya kita perlu cerita petani-petani milenial perempuan untuk membuktikan ya bahwa pilihan-pilihan itu banyak. Kan contoh ya, dengan petani yang pakai greenhouse, kan sebenarnya nggak perlu banyak berinteraksi dengan ruang luar yang besar, karena dia berada di ruang semi indoor kan dengan teknologi. Atau memilih komoditas-komoditas yang persentuhan fisiknya mungkin tidak terlalu besar. Tapi apapun itu menurut saya sukses story dari petani-petani milenial perempuan perlu kita eksplorasi seperti yang tentu tamu kita ini ya, yang mengelola ikan, khususnya ikan lele ya. Nah jadi ikan lele ini ternyata komoditas yang besar sekali pasarnya. Saya dapat data urusan ayam kita masih besar pasarnya, sapi masih impor kan, telur. Jadi rata-rata kalau menurut saya dari statistik data kebutuhan pangan ini masih besar sekali Bang Andi. Cuman karena tadi minatnya masih sedikit, maka masih ada berita-berita impor kan. Nah, mudah-mudahan dengan program ini suatu hari nanti kita bisa benar-benar menjadi bangsa yang swasembada karena anak-anak mudanya sudah berani kembali ke desa. Kenapa berani kembali ke desa? Ya karena pendapatannya sudah setara kota. Rumusnya hanya itu-itu aja. Jadi apapun kegiatan kita, saya ingin memastikan income mereka itu harus bisa setara dengan income di kota. Kalau itu berhasil, insya Allah konsep ini akan berhasil. Baik. Menarik, kalau gitu langsung aja kita sambut Yuli Yanti. Wah, tanda-tanda kita dapat sesuatu. Tunggu dulu, panggilannya Yuli atau Yanti? Neng Yuli. Neng, pakai Neng. Iya. Neng Yuli. Izin buka masker. Iya. Neng Yuli, kamu bawa apa tadi itu? Ya bawa gula semut. Oke, apa ini? Ini gula aren serbuk. Memang di kampungnya kalau nerima gula gitu gayanya. Oh gitu gayanya. Supaya kamera langsung ke sini ya. Iya. Ini orang marketing ini. Oke, apa istimewanya produk ini? Ini produk kamu? Iya, betul. Oke, coba ceritakan tentang produk ini. Siap, ini kalau disebut istimewa memang luar biasa istimewa. Karena kalau di India pohon aren ini disebut dengan pohon dewa. Karena mulai dari akar sampai dengan pucuk itu sangat bermanfaat. Nah salah satunya pemanfaatannya air niranya dibikin gula aren. Kalau di pasar luas gula aren ini kan batokan ya atau ganduan. Nah kita modifikasi gula aren ini menjadi serbuk supaya masyarakat juga lebih mudah untuk menggunakannya, juga punya value tersendiri dari produk ini dan harganya lebih tinggi tentunya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan brown sugar itu. Betul, ya. Brown sugar. Kalau kita cappuccino kan ada 2 pilihan tuh, gula putih atau gula. Saya pasti pakai yang ini. Iya. Harus dong. Harus. Produk asli Jawa Barat. Tapi ini menarik karena di desa saya yang tempat saya tinggal, saya juga ikut membantu ya petani-petani ini lewat BUMDes. Ya, dari yang tadinya pendapatan mereka per bulan tuh cuma 57 juta, setelah dapat bantuan, biasalah saya calling Pak Menteri, ya, Menteri Desa, bilang ada dana lain enggak selain dana desa? Ada Pak Andi, tergantung programnya. Begitu saya sebutkan, dapat bantuan 1 miliar 40 juta. Dan langsung dari 57 jadi 460 juta penghasilan desa dari ini. Ya. Tapi hari ini saya bahagia sekali karena ketemu petani milenialnya yang di sana udah tua-tua. Oke, silakan duduk. Siap. Alias kolonial. Ya, Neng Yuli. Jadi Neng Yuli, aku selalu penasaran kalau lihat anak muda yang mau kembali ke desa, pendidikannya. Pendidikanmu apa?
Saya terakhir D3, Apa? manajemen komunikasi. Oke, lalu bagaimana ceritanya kamu kemudian tertarik untuk jadi petani gula aren ini, atau kalau di tempat saya namanya gula semut ya. Kemudian diolah kemudian jadi brown sugar untuk diedarkan. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya awal mulanya karena saya tinggal di kampung, di daerah Bandung Barat, Pak, di mana potensi gula aren ini sangat tinggi. Di sana masyarakatnya mayoritas penghasil gula di daerah Sindangkerta. Tersebar sebanyak 36 hektar, di 36 hektar pohon aren, tanah itu pohon arennya sangat banyak lah, bergunung-gunung. Nah, tapi banyak sekali petani yang memang terfokus atau bukan terfokus ya, terkontrak oleh tengkulak-tengkulak nakal. Padahal gula semut ini atau gula aren ini prosesnya sangat panjang. Ini lahan-lahan milik warga desa ya? Ada tanah carik desa, ada perhutani, ada juga yang memang milik masyarakat di sana. Oke, stop sampai di situ. Saya agak terganggu ini. Kang Emil boleh pindahin ke saya aja. Soalnya ini cuma satu, kalau dia bilang silakan diambil, biarkan saya yang bawa pulang. Masih banyak. Minta maaf ya. Ini kan dia jabatannya tinggi. Sementara saya kan ini bakal dibagi nggak ini? Boleh. Hah? Boleh dibagi? Boleh, masih banyak, Pak. Oh. Apalagi kalau dibeli juga. Masih banyak, ya udah saya berani taruh di sini lagi. Iya. Saya pikir satu-satunya, saya lihat Kang Emil udah lihat-lihat begini, lihat-lihat begini. Saya itu sudah terbiasa mengalah ke orang susah. Iya. Jangan bilang orang susah, orang antusias. Iya. Antusias ingin memiliki satu komoditas yang dirasa berkualitas. Nah, gitu cara pandangnya, ya. Siap. Ini nasihat buat gubernur untuk ke depan. Nah, dengan apa yang kamu lakukan? Bisa cerita sedikit? Saya membentuk sebuah wadah atau komunitas social enterprise di mana bukan hanya berusaha tapi ada sosialnya. Jadi hasil daripada penjualan ini 5% kita kembalikan lagi untuk para petani dan masyarakat di daerah gitu. Baik untuk pengembangan kapasitasnya, untuk pengembangan sumber dayanya, atau juga regenerasi daripada petani. Jadi pengabdi hungkul Pak, jangan saya aja yang jadi petani milenial, tapi harus ada regenerasi Kalau petani. orang tua profesinya apa dulu? Kalau orang tua, ibu saya mengurus rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau bapak buruh harian Pak, saya bukan lahir dari orang kaya yang memiliki harta yang memang langsung instan, tapi saya dididik dari bawah, dari nol. Bapak saya hanya seorang supir supir ikan, dan juga alhamdulillah beliau setelah jadi supir juga mengembangkan ikannya sendiri Pak gitu. Jadi punya tambak. Nah, sekarang karena usianya sudah sepuh, jadi biarkan anak-anaknya yang membahagiakan ibu bapak gitu. Juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman saya ataupun petani di daerah. Oke, sampai di sini dulu Kang Emil, karena kita mau lihat profil dari Neng Yuli berikut ini.
Iya. Ke Kang Emil dulu. Kang Emil, biasanya banyak anak muda yang juga memang tertarik untuk jadi petani ya. Tapi melihat situasi dan kondisi di mana kemudian soal penyediaan bibit ya, pupuk, perawatan, itu kan dianggap tinggi juga ongkosnya. Nah, dari program pemerintah Provinsi Jabar sendiri ada nggak bantuan-bantuan untuk memudahkan hidup para petani sehingga mereka bisa lebih sejahtera? Saya kira tadi Bang Andi, jadi negara itu menyediakan bantuan sesuai kebutuhan ya. Tiap tahun kita ngasih bibit kopi misalkan ya, kan kopi itu dimulai dari bibitnya dulu. Kalau dia bibitnya jelek ya nanti terlanjur bertahun-tahun hasilnya nggak maksimal. Nah kita ada program di bibit itu. Ada yang butuhnya teknologi permesinan misalkan, kayak tadi ya pakai mesin apa, itu kita bantu mesinnya karena urusan di pertaniannya sudah selesai. Nah jadi program itu selalu ada dan kami berikan sesuai kebutuhannya. Apakah macetnya di penjualan, makanya kita sediakan forum off taker tadi, ya, forum yang dijamin pembelinya karena pembelinya udah kita kumpulkan untuk jadi pembeli dan pembina langsung. Kalau masalahnya di perbankan ya ada BJB, permasalahannya di alat, kita hibah alat, masalahnya di benih, tadi kopi kita kasih benih juga. Jadi nggak sama Bang Adi, tiap kebutuhan masing-masing. Termasuk bantuan untuk kredit atau modal gitu? Ya, kita kredit ada sampai ratusan juta, ada yang rata-rata 50 juta untuk kur. Saya juga pengen tanya, pendanaan dari mana untuk memperbesar usaha? Untuk sementara ini masih dana sendiri Pak. Kemarin juga sempat ditawarkan oleh Dinas Perkebunan untuk mengakses KUR. Tapi untuk saat ini sesuai dengan kebutuhan kita masih berputar di modal sendiri Pak. Dan Alhamdulillah juga tadi alat-alat yang tadi di video itu juga pemberian dari Pemprov Pak. Alhamdulillah dari Dinas Perkebunan. Dari mana? Di Dinas Perkebunan lewat Balai Benih Pak. Semua tadi udah dengar Pemprov, gitu. Minta diulang. Saya kurang dengar Bang Andi tadi. Iya. Saya juga kurang dengar tadi bantuan dari mana? Pemprov. Oh Pemprov, ya. Udah puas. Oke, jadi ada ya dukungan dari pemerintah provinsi. Nah ini pasarnya kemana ya, dijual kemana nih? Pasarnya kalau untuk yang kemasan ini lebih ke modern dan retail Pak. Kebetulan di Tasik sendiri, karena ini dari Tasik Pak, tadi kan dari Bandung Barat ya. Terus karena saya sudah nikah dan punya suami, saya harus ikut ke suami dan alhamdulillah juga di sana menggali potensi Suaminya ini. di Tasik? Iya di Tasik Pak. Dicerai aja supaya lebih mempermudah. Jangan dong, baru nikah kemarin Pak. Kalau mengganggu pendapatan per bulan? Untuk sekarang karena pandemi Pak di 10 juta Pak. Oh. Karena itu menurun? Menurun Pas Pak. Sebelum pandemi? Awalnya itu bisa satu minggu bisa sampai 25 juta Pak. Oh di zaman sebelum pandemi. Nah manfaat yang dirasakan petani dengan apa yang Neng Yuli lakukan ini apa? Alhamdulillah peningkatan kesejahteraannya lah. Jadi yang tadinya bergantung ke tengkulak sekarang sudah tidak bergantung lagi. Tapi bukan tengkulak ini kan ada tengkulak nakal ya Pak, punten-punten bisinya ada tengkulak juga gitu kan. Tidak semua tengkulak jahat. Di sini kayaknya nggak ada tengkulak milenial. Ada tengkulak yang memang membayarnya dengan harga yang ringan ya, yang sangat murah gitu. Nah itu salah satunya. Kedua juga kan kualitas produknya juga lebih bagus karena kita modifikasi. Terus untuk packagingnya sendiri dan kita juga tidak hilangkan identitas dari petaninya sendiri karena ini petani Sukaratu di Kabupaten Tasikmalaya kita tetap angkat. Walaupun ada ceritanya, ada narasinya tetap ya. Di belakang juga kan ada amanat Galunggung yang kita tuliskan di belakang packaging ini. Ada puisi bahasa Sunda di sini. Coba dibacakan dulu oleh Gubernur. Yang bahasa Sundanya terlalu panjang lah ya. Tapi intinya terjemahan bahasa Indonesianya ini amanat Galunggung ya. Betul. Amanat dari leluhur. Ada dahulu, ada sekarang, tidak ada dahulu, tidak akan ada sekarang. Ada masa lalu, ada masa kini. Bila tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa kini. Ada pokok kayu, tidak akan ada batang. Bila ada tunggulnya, tentu ada catangnya. Ada jasa, ada anugerah, tidak ada jasa, tidak akan ada anugerah. Nah ini kalimatnya dalam bahasa Sunda, tapi kalau diterjemahkan,
tentang kearifan lokal, menghargai masa lalu, menghargai kerja supaya terkejar cita-cita di masa depan. Iya. Nah, Kang Emil, Kang Emil kan banyak sekali bantu terutama UMKM ya, melalui Instagram atau media sosial ya, mempromosikan. Tapi ini kan salah satu gimmick pemasaran ya, dengan pantun, dengan menceritakan kearifan. Nah, seberapa pentingnya ini mumpung banyak anak-anak petani milenial yang mungkin, aduh gimana cara memasarkan produk aku dengan cara yang unik. Nah, narasi itu seberapa pentingnya? Nah, ini bedanya petani milenial dengan konvensional. Kelompok yang sekarang kita wisuda ini pasti punya akun media sosial. Saya setiap hari Bang Andi, itu mempromosikan 2 produk UMKM di Instagram story saya. Follower kan lumayan lah 15 juta lah ya. Itu modal. Ya. Bukan, ceritanya itu setiap habis saya promosikan tiap hari selalu nge-DM, Pak kewalahan pesanan. Ya karena banyak yang ini. Jadi poin saya sebagai pemimpin nggak hanya regulasi, nggak hanya bikin sistem, akun pribadi pun kan begitu ya. Kita gunakan karena kebutuhannya ternyata bukan modal Bang Andi. Bukan modal, bukan alat, ternyata butuh promosi. Ya sudah, saya punya akun itu, saya promosikan dan hasilnya seperti itu. Jadi ini juga pasti akan ramai, akan sukses dengan promosi-promosi cara hari ini ya, yaitu menggunakan media sosial, e-commerce, dibanding jualan door to door. Di desa-desa Jawa Barat kan sekarang dilengkapi namanya Talisa, Pusat Digital Desa. Jadi warga desa dibukakan akun e-commerce-nya di balai desa. Sehingga ada merek sabun contohnya. Dulu omsetnya door to door hanya 10 juta, sekarang ratusan juta. Karena tetap tinggal di situ, tapi jualannya senusantara oleh e-commerce. Nah, itu hanya terjadi di era mereka, di era milenial, yang tidak terjadi di era orang tuanya. Jadi saya yakin ini pasti akan mendunia. Jadi tinggal di desa, rezeki kota, akses mendunia. Bisnis mendunia. Nah, ada rencana ekspor? Kalau kemarin ini sampel-sampel sudah ke luar Pak, kayak ke Turki. Ke Cimahi, Terus ya yang terakhir ke Dubai gitu. Terus kemarin juga dari Unilever katanya itu mau diekspor, tapi masih belum ada jawaban. Cuman kalau yang ke Mesir itu udah masuk 50 kilo kalau nggak salah. Ya, lumayan ya. Ke Mesir diekspor ke Mesir. Mesir ya. Ini nanti problemnya adalah sertifikasi ya. Ya, sertifikasi. Iya, karena di tempat saya juga sebenarnya produknya banyak, tapi sertifikasinya untuk ke negara-negara tertentu itu ketat sekali ya. Sehingga ya mudah-mudahan satu hari kita lihat apa yang kita saksikan produknya di sini sudah ada di berbagai negara ya. Amin. Oke, sukses Neng Yuli. Yep. Tentu ada satu hal yang aku ingin, karena tadi kan ini pejuang ya. Nah, kalau ceritanya gini kayaknya enak banget gitu ya, 10 juta, pernah 25 juta. Yeah. Tapi tantangan terbesar atau terberat yang pernah dihadapi apa untuk bisnis atau usaha ini? Di tahun 2019 saya juga pernah rugi sampai dengan puluhan juta. Oh ya? Iya Pak, itu karena tadi adanya... Tenang aja nanti diganti, sebutkan angka. Tengkulak yang masuk Pak, itu sudah di packing, 1 ton lebih tidak keluar semuanya. Dan si petaninya juga malah lari ke tengkulak lain dengan harga yang memang beda sedikit. Padahal itu kan hanya sebentar kalau kita continue. Nah di sana juga saya sempat ingin mengakhiri menjadi pengusaha gula. Tapi di sisi lain, selain daripada kebutuhan pribadi dan orang tua, di sana juga ada hak petani yang harus kita perjuangkan gitu. Terus boleh tahu rugi berapa? Itu sampai 80 Pak, 80 juta. Nah ini Bang Andi cerita-cerita ini penting. Ya. Kenapa? Untuk cerita kita kan mendaki gunung tadi ya. Iya. Dalam perjalanan sukses ke puncak itu selalu ada setback lah. Tapi kan ternyata setelah 2019 tidak menyerah ya. Iya. Tidak menyerah bangkit. Kebetulan alhamdulillah karena adanya program petani milenial ini di Bun Jabar terus mendorong saya naik, kamu bisa. Dan akhirnya alhamdulillah yang tadinya ngedon kembali lagi berdiri dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan menjadi petani milenial Gura Aren. Iya.
Ya, banyak sekali memang anak muda yang ingin sukses secara instan, Kang Emil ya. Kita lihat hari ini dia bikin usaha apa, dia berharap besok bangun tidur udah jadi miliarder gitu. Itu nggak ada, itu cerita-cerita dongeng semata. Harus ada proses, cuma prosesnya bisa dipercepat akselerasi. Udah paling benar jadi petani milnya daripada jadi crazy rich, tapi ditangkap polisi ya. Iya. Betul. Ini organik, tumbuhnya organik ya. Iya. Memang jatuh bangun tadi ya, ini memang pejuang naik ke puncak gunung pasti ada aral melintang, tapi kalau memang ditekati ya komitmennya tinggi itu bisa sukses. Karena kalau kita belajar dari orang-orang sukses kan begitu ya, ada yang sampai 99 atau 900 kali jatuh bangun, akhirnya di usia 72 tahun baru dia sukses. Kentucky Fried Chicken. Oh iya. Oke, Neng Yuli terima kasih sudah berbagi cerita pada kami semua. Doa kami agar Neng Yuli sukses selalu. Sampai jumpa di Dubai. Sampai Amin. Itu janji. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah untuk Neng Yuli ya. Baik, berikutnya Kang Emil. Ini lagi-lagi banyak saya yakin di antara teman-teman petani milenial yang antara pendidikannya dengan profesinya sekarang nggak nyambung. Tapi kan ini eranya era disruption ya, era di mana tidak lagi tanda kutip bukan nggak penting pendidikan, tapi tidak lagi mengikat kita. Kalau kita kuliah psikologi tadi disebutkan, nggak harus jadi psikiater atau nggak harus jadi expert di bidang itu, tapi bisa juga punya kegiatan termasuk jadi petani milenial. Saya arsitek jadi gubernur, kan nyambung kan. Contoh lah. Ya. Bang Andi dulu pendidikan apa? Kalau gitu berhenti aja jadi gubernur, stop aja. Itu udah salah kan, salah langkah kan? Oh enggak ya. Aku anak STM, jurusan mesin. Tuh, mesin kan. Mesin sekarang produksi. jadi ahli komunikasi. Tepuk tangan buat Bang Andi. Jadi nggak usah khawatir soalnya. Tapi hari ini kita akan dengarkan, karena tamu kita, petani milenial yang ikut dalam program ini, juga pendidikan dengan apa yang dia lakukan nggak nyambung. Tapi kenapa kok dia bisa atau dinilai sukses ya? Ikuti terus Kick Andy.